Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Type 0, 1, and 1 in the 11th grade before. So today we continue to talk or to learn if conditional type 2. Okay? Jadi hari ini kita akan membahas tentang if conditional tipe kedua, di mana if conditional itu seperti yang sudah kita ketahui adalah sebuah pengandaian, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris. Nah, Miss yakin kalau di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang if conditional type 0 dan type 0 dan type yang pertama. Jadi hari ini kita akan bahas yang type kedua. So, what is conditional sentence? Ya, jadi sebenarnya apa sih conditional sentence itu? Conditional sentence itu digunakan ketika result atau konsekuensinya, consequence itu sama artinya dengan hasil dari sebuah condition atau sebuah syarat, dari sebuah keadaan tidak memiliki atau hanya sedikit, ini tidak berarti kalau dia tidak memiliki kemungkinan, tapi mungkin kemungkinannya itu hanya sedikit. Nah, gitu. Untuk terwujud karena conditionnya atau keadaannya atau syaratnya tidak memenuhi di masa sekarang, atau sebutannya dalam bahasa Inggris itu present unreal situation. Jadi kondisinya atau syaratnya itu tidak dipenuhi di masa sekarang, sehingga akan sulit tercapainya hasil yang diharapkan untuk di masa depan. Nah, gitu intinya ya. Bukan berarti tipe kedua ini sama sekali tidak mungkin, tapi kemungkinannya itu sangat sedikit karena kondisi atau syarat yang sedang terjadi di masa sekarang, di masa di mana kalimat tersebut diungkapkan, sehingga sangat kecil kemungkinannya atau hampir tidak mungkin untuk terjadi atau untuk dipenuhi di masa depan, di masa yang akan datang. Nah, itu intinya dari if conditional tipe kedua ini. So, conditionals itself describe the result of certain condition. The if clause tells you the condition, and the main clause tells you the result. The order of the clauses does not change the meaning. Jadi conditional itu mendeskripsikan tentang hasil dari sebuah keadaan. Nah, dari sebuah keadaan tertentu. Jadi if clause-nya itu yang menjelaskan tentang syarat atau kondisinya, dan sisanya itu atau main clause-nya itu yang menceritakan tentang hasil dari keadaan tersebut. Jika kita mengubah susunannya, itu tidak akan mengubah maknanya. Nah, artinya gimana itu, Miss? Nah, kita bisa lihat langsung ke contoh. Di contoh ini sudah Miss buat, if you study hard, you will pass your exams. Nah, di dalam contoh kalimat ini masih conditional tipe pertama, di mana masih mungkin terjadi. Kalau yang tipe kedua, kemungkinan untuk terjadi sangat sedikit, ya. Dan bentuknya atau rumusnya juga berbeda. Kalau yang Miss buat contoh ini masih tipe pertama, karena Miss hanya ingin menunjukkan yang mana result, yang mana hasil dari kalimat if conditional, dan yang mana condition atau keadaan atau syaratnya dalam kalimat tersebut. Nah, di dalam kalimat ini, if you study hard, you will pass your exams. Jika kamu belajar keras, kamu akan lulus ujian. Nah, di sini ada if clause. If clause itu adalah kalimat di mana ada if-nya.
Ini yang disebut dengan if clause. Nah, if you study hard. Jadi if you study hard ini tidak bisa dipisahkan dari si if. Mungkin kalian ingin memisahkan you study hard aja, tidak bisa. Harus diikutkan dengan if-nya, maka dia disebut dengan if clause. Lalu sisanya setelah koma itu adalah main clause. Main clause itu adalah klausa pokok yang dimana bisa berdiri sendiri jika dipisah dengan kalimat sebelumnya. Begitu ya, main clause-nya. Intinya atau hasilnya dari hasil dari dapat kalimat pertama. Hasilnya kamu akan lulus ujian. Berarti syaratnya jika kamu belajar keras, kamu akan lulus ujian. Syaratnya kamu harus belajar keras dan hasilnya kamu akan lulus ujian. Nah, di sini inilah Miss tunjukkan yang mana yang condition, yang mana yang result. Maka yang condition itu selalu adalah if clause dan yang result selalu adalah yang main clause. Nah, jika kita ubah posisinya, kita hilangkan komanya dan kita pindahkan if you study hard ke belakang, you will pass your exams if you study hard. Meaningnya tetap sama, maknanya tetap sama, walau susunan dari kalimatnya kita ubah. If clause-nya kita pindahkan ke belakang dan komanya hilang. Nah, kalau kita pindahkan lagi if clause-nya ke depan, maka harus disertai dengan koma. Ya, itu harus diingat ya. Oke? Jangan lupa contoh ini hanya contoh saja Miss untuk menunjukkan yang mana condition, yang mana result, dan bagaimana ordernya atau urutannya ketika kita pindahkan if clause-nya ke belakang. Oke, kita lanjut ke formnya atau bentuk kalimatnya atau rumusnya. Yang pertama, if clause itu yang condition, yang menunjukkan condition. If simple past, lalu setelah koma diikuti oleh past future. Jadi kalau yang tipe pertama, conditional tipe pertama itu simple present dengan present future, maka yang kedua itu yang simple past dan past future. Nah, gampang menghafalnya kan? Yang tipe pertama simple present sama present future, dan tipe kedua ini yang kita pelajari hari ini simple past dengan past future. Oke? Nah, kalau yang if clause ini menunjukkan if this thing happened, that thing would happen. Ya, if this thing happened, that thing would happen. Oke? Jadi kalau si if clause-nya ini terjadi di masa lampau, maka kejadian di main clause akan terjadi di masa lampau. Nah, inilah yang menunjukkan kalau tipe kedua itu kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi. Mungkin akan terjadi kalau terjadi perubahan di if clause-nya. Gitu dia. Oke? Jadi, dalam conditional itu, semua subjek ketika dia menggunakan to be kalimatnya, dan dalam bentuk past, tadi if simple past, ya kan? Ketika dia menggunakan to be di dalam kalimatnya, otomatis to be tersebut dalam bentuk past, ya kan? Maka, semua subjek yang menggunakan was to be-nya dalam bentuk past, ya kan, she, he, it, sama I seharusnya was, ya kan, she was, he was, atau it was. Ini tidak boleh lagi menggunakan was di dalam kalimat conditional, harus menggunakan were. Kenapa, Miss? Karena si was ini tidak boleh lagi digunakan dalam kalimat conditional, ya kan, karena kenapa harus menggunakan were semua subjek di dalam kalimat conditional? Supaya menunjukkan bahwa pengandainya ini benar-benar hanya berupa hayalan semata. Karena conditionnya itu, si if clause-nya itu tidak berhasil dipenuhi. Gitu intinya. Oke? Jadi, yang perlu kalian ingat adalah semua subjek di dalam kalimat conditional harus memakai were. Karena were itu akan menunjukkan kalau kalimat tersebut benar-benar pengandaian dan hanya berupa
hayalan semata dari si subjek. Nah, contohnya perhatikan contoh yang sudah Miss buat di sini. If I were taller, I would buy this dress. Nah, jika aku lebih tinggi, aku akan beli gaun ini, dan ini sudah lewat terjadinya, sudah past semua, ya kan? Maka tidak mungkin akan terjadi lagi di saat sekarang, ya kan? Nah, contoh lain. If she were 20, she would travel the world. Jika dia berumur 20 tahun, dia akan mengelilingi dunia. Berarti saat ini dia tidak berumur 20 tahun lagi. Berarti tidak mungkin lagi terjadi. Nah, kalian perhatikan di sini subjek I dan subjek C seharusnya memakai was, ya kan? Tetapi dalam kalimat conditional tidak boleh memakai to be lain, to be dalam bentuk past yang lain selain were. Harus menggunakan were. Karena apa? Karena seperti yang sudah Miss bilang tadi, dalam kalimat conditional harus menggunakan were supaya menunjukkan kalau kalimat ini benar-benar pengandaian atau hanya hayalan si dari subjek ini. Oke? Lalu, satu lagi yang perlu kalian ingat adalah dalam conditional tipe kedua ini, kalian tidak harus selalu memakai modal would, ya. Yang dimana would itu biasanya menunjukkan sebuah ungkapan yang menunjukkan sebuah keyakinan atau permohonan izin atau rekomendasi dari si hasil. Nah, jadi tidak harus menggunakan selalu would, bisa might, bisa could dalam contoh yang sudah disajikan ini. We might buy a larger house if we had more money. Atau he could go to the concert if you gave him your ticket. Nah, tidak harus selalu menggunakan would. Memang biasanya menggunakan would, tapi tidak harus selalu menggunakan would. Bisa menggunakan modals yang lain. Oke? Seperti dalam contoh past future sendiri, yaitu menggunakan modals dan bentuk modals plus verb one. Nah, kalian harus ingat juga kalau setiap modals dalam bentuk past atau present pun dia harus selalu diikuti oleh verb one. Ya, tidak boleh diikuti oleh verb yang lain. Harus selalu diikuti oleh verb one. Baik apakah si modalsnya dalam bentuk present atau past harus selalu diikuti oleh verb one. Oke, seperti ini contohnya. We might buy a larger house if we had more money. Kita mungkin bisa membeli rumah yang lebih besar jika kita memiliki uang lebih. Nah, di sini dalam contoh kalimat ini tidak harus selalu menggunakan would, ya kan? Tidak harus menggunakan selalu arti kata akan, ya kan? Would, akan. Kita bisa menggunakan might atau could. Oke? So that's all about my brief explanations about if conditional type 2. I think it's such brief explanation, such a short explanation. So I really hope that you understand about it clearly. Jadi yang perlu kalian ingat, sebenarnya conditional ini tidak terlalu strict rules-nya, tidak terlalu ketat peraturannya. Hanya yang perlu diingat adalah formnya dan peraturannya, supaya tadi jangan lupa kalau dalam conditional harus selalu menggunakan to be past dalam bentuk were. Tidak boleh menggunakan was, ya kan? Karena pengandaian. Oke, itu saja yang perlu diingat. Sama formnya, kalau tipe kedua itu simple if, simple past, dan past future. Kalau yang tipe pertama tadi apa Miss bilang? Simple present dan present future. Oke? Jadi kalau misalnya kalian lupa tentang tipe conditional tipe pertama, nanti akan Miss upload video tentang tipe conditional tipe 0 dan tipe pertama. Okay, still if you have and you don't understand about my explanation about this conditional type 2, please ask me through WhatsApp group as usual. So see you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam,
unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.